Selamat datang kembali mahasiswa, bertemu kembali kita dalam pertemuan ke-12. Dan di dalam pertemuan ke-12 ini, kita masuk dalam bab 18 dan dengan tema menciptakan keunggulan kompetitif. Topik yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini antara lain pertama adalah analisis mengenai kompetitor, strategi kompetitor, dan bagaimana melakukan keseimbangan terhadap orientasi customer dan juga orientasi terhadap kompetitor. Pertama-tama kita akan mulai dari memahami definisi keunggulan kompetitif dan juga strategi pemasaran yang kompetitif. Keunggulan kompetitif di sini adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan nilai dan kepuasan kepada target customer lebih daripada yang sudah dilakukan oleh pesaing. Sedangkan strategi pemasaran kompetitif di sini adalah bagaimana perusahaan dapat menganalisis kompetitor mereka dan mengembangkan suatu strategi yang berbasis nilai untuk memberikan suatu keunggulan, suatu keuntungan bagi hubungan dengan customer. Tentunya untuk menciptakan keunggulan kompetitif, kita juga harus menganalisis siapa yang menjadi kompetitor kita, yang dilakukan melalui analisis kompetitor. Di sini adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan memilih siapa yang merupakan kompetitor inti kita. Dalam mengidentifikasi pesaing atau kompetitor antara lain bisa pertama adalah semua perusahaan yang membuat produk yang sama atau berada dalam kelas produk yang sama. Contohnya Coca-Cola dan Pepsi, mereka sama-sama dalam industri minuman dan sama-sama menawarkan bentuk minuman bersoda yang berwarna coklat ya. Kemudian semua perusahaan yang membuat produk yang mensuplai pada layanan yang sama. Jadi contohnya di sini Coca-Cola dan Starbucks. Coca-Cola dan Starbucks sama-sama melayani industri minuman atau beverage untuk melayani kebutuhan konsumen akan minuman ya. Kemudian semua perusahaan yang bersaing untuk customer yang sama dalam spending customer yang sama ya, atau uang customer yang sama. Di sini contohnya Coca-Cola dan permen karet, customer membeli permen karet. Artinya di sini perusahaan bersaing dengan perusahaan lainnya sebagai produk substitusi. Ya, kadang-kadang orang ingin beli Coca-Cola, tetapi Coca-Cola tidak ada di toko, ingin beli Pepsi juga tidak ada di toko, maka dia mencoba untuk membeli yang lain, yang dia bisa nikmati sebagai pengganti ingin mengkonsumsi Coca-Cola. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menganalisis pesaing antara lain ada 3 tahap. Pertama adalah mengidentifikasi siapa yang menjadi kompetitor atau pesaing perusahaan. Tahap yang kedua adalah menilai tujuan perusahaan, strategi perusahaan, kekuatan serta kelemahan dari perusahaan lain yang menjadi kompetitor, lalu bagaimana motif reaksi mereka terhadap kompetisi itu sendiri. Tahap yang ketiga adalah memilih kompetitor yang kita ingin serang dan siapa yang ingin kita hindari. Dalam menilai kompetitor, kita bisa melihat dari 2 hal ini. Pertama, yang menjadi tujuan kompetitor ataupun tujuan pesaing kita. Kita melihat dan menganalisis dari tingkatan laba yang mereka dapatkan, kemudian pertumbuhan bagian pasar atau market share-nya, lalu kita melihat laporan cash flow mereka dan kemampuan mereka dalam memimpin pada hal teknologi dan juga bagaimana mereka memimpin dalam hal pelayanan kepada customer. Dari sisi strategi competitors, kita coba melihat dan menganalisis apakah kita dengan competitors memiliki suatu kelompok strategik yang sama untuk bisa bertahan dalam suatu kompetisi. Strategic group di sini adalah sekelompok perusahaan dalam suatu industri yang mereka memiliki suatu strategi yang sama dalam melakukan bisnisnya. Contoh dari strategic group adalah seperti yang Anda lihat di gambar. Contohnya di sini Ford, kemudian Toyota, dia berada dalam satu strategic group.
di mana mereka melayani konsumen yang sama, tetapi Ford di sini mencoba melayani konsumen yang memiliki kelas yang lebih di atas dibandingkan Toyota. Kemudian di bawahnya ada strategi grup dari 3 merek perusahaan, antara lain adalah Mercedes-Benz, BMW, dan juga Audi, di mana mereka melayani ke konsumen yang lebih kelas atas dan dia berada dalam kelas mobil yang mewah dan memiliki performance mesin yang baik dan kualitas yang baik pula. Harganya dijual lebih mahal. Kemudian Ferrari dan Lamborghini di sini adalah contoh mobil sport yang biasanya dibeli oleh orang-orang yang ingin suatu kinerja mobil yang baik, tetapi lebih ke arah tujuan yang sport dan juga ke arah speed. Di sini 3 kelompok mobil ini adalah berada dalam kelompok yang berbeda dalam hal strategik melayani konsumen yang memiliki kelas tertentu. Jadi contohnya yang Ford dan Toyota tadi lebih ke arah untuk city car dan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga kelompok mobil BMW, Mercedes, dan Audi, juga kelompok Ferrari dan Lamborghini. Nah, kita yang berada dalam sebuah strategi grup tersebut, kita harus mencari juga di dalam suatu kelompok tersebut apa yang membedakan kita dengan pesaing kita. Misalnya tadi Ferrari dan Lamborghini. Kekuatan Lamborghini di mana, kekuatan Ferrari di mana, karena itu yang membuat customer tertarik untuk bisa membeli salah satunya, karena salah satu mobil mereka mencoba untuk memaksimalkan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, dalam kita mencoba memahami dan belajar dari competitors kita, kita bisa juga melakukan yang disebut sebagai benchmarking. Benchmarking di sini adalah dengan melakukan pembanding dengan produk pesaing dan juga proses yang dilakukan oleh pesaing di dalam suatu industri untuk mengidentifikasi best practice ataupun praktek-praktek mereka yang sukses dan menemukan suatu cara untuk meningkatkan kualitas dan juga kinerja produk kita. Jadi contohnya misalnya sebagai universitas kita ingin sukses seperti universitas lain, maka kita coba bisa belajar dari praktek-praktek sukses mereka gitu ya. Kenapa kok mereka bisa memiliki kualitas yang baik? Maka kita bisa melakukan pengunjungan, kemudian bertanya langsung kepada mereka. Tapi ketika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka Anda bisa melakukan riset untuk mempelajari mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh pesaing dan mencoba untuk melalui pembelajaran kita meningkatkan kualitas dan kinerja dari apa yang ingin kita sampaikan kepada customer. Yang tahap berikutnya adalah kita kemudian memilih siapa competitors yang ingin kita attack ataupun kita serang dan siapa competitors yang ingin kita hindari. Nah, sebelum kita melakukan dan memutuskan hal tersebut, kita harus melakukan yang disebut sebagai customer value analysis. Di sini adalah dengan menentukan manfaat yang bisa didapatkan oleh target customer kita dalam hal peningkatan nilai, mengenai bagaimana customer merating atau menilai nilai produk kita dibandingkan apa yang ditawarkan oleh competitors. Yang kita lakukan dalam customer value analysis, kita mengidentifikasi atribut-atribut yang dinilai tinggi oleh customer dan nilai penting oleh customer. Kemudian yang kedua adalah menilai bagaimana perusahaan dan competitors dibandingkan dalam hal kinerja untuk mencapai atribut-atribut yang bernilai bagi customer. Hal yang lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mencoba untuk membuat suatu strategi yang disebut sebagai Blue Ocean Strategy, adalah dengan menciptakan sesuatu yang inovatif, di mana pemainnya di situ belum begitu banyak, pesaingnya tidak begitu banyak, atau sama sekali tidak ada. Contoh yang dilakukan dalam Blue Ocean Strategy adalah yang pertama kali dilakukan oleh GoFood, itu ya, melalui layanan Gojek, di mana GoFood menjadi suatu transportasi online pertama yang dia membuat suatu layanan juga untuk mengantar dan menawarkan makanan dalam aplikasi mereka. Nah, yang dilakukan oleh GoFood itu adalah yang disebut sebagai Blue Ocean Strategy, karena sebelumnya belum ada yang melakukan hal tersebut. Walaupun pada akhirnya mulai ada follower gitu ya, yang mengikuti layanan yang sama seperti yang dilakukan oleh GoFood, tetapi dia mencoba menciptakan strategi Blue Ocean di situ. Blue Ocean artinya
masih lautnya masih biru ya, belum ada pesaing. Jadi dia mencoba melakukan inovasi yang dimana belum ada pemain di dalam market tadi. Di dalam Blue Ocean Strategy tidak ada direct competitors. Ini akan berlawanan dengan yang disebut sebagai Red Ocean Strategy, di mana Red Ocean Strategy adalah pasar yang sudah berdarah-darah, artinya terlalu banyak pesaing di situ, sehingga untuk Anda bisa bertahan, Anda harus berperang dengan pesaing-pesaing lainnya. Berikut ini memberikan suatu gambaran mengenai hal-hal yang harus dirancang dalam pembuatan sistem intelligence kompetitif. Yang dimaksud dengan competitive intelligence system di sini adalah bagaimana perusahaan mencoba untuk mencari tahu, melakukan investigasi, melakukan riset terkait dengan sistem persaingan dalam suatu pasar yang terkait dengan produk perusahaan itu sendiri. Hal pertama adalah mengidentifikasi informasi kompetitif dan sumber-sumber terbaik untuk mendapatkan informasi. Kita bisa melakukan pencarian informasi melalui orang-orang yang bekerja di perusahaan kita, melalui mereka yang menggali informasi terhadap competitors, ataupun kita bisa meng-hire suatu agen pemasaran gitu ya, atau agen survei pasar untuk mencari tahu mengenai competitors kita dan strategi-strategi mereka. Tahap kedua adalah secara terus-menerus mengumpulkan informasi-informasi terbaru, mengikuti informasi-informasi di media massa terkait dengan industri, mengikuti informasi dari database pemerintah, dari database pesaing, sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai informasi tersebut yang bisa kita gunakan untuk memprediksi rencana ke depan. Yang tahap ketiga adalah memastikan bahwa informasi itu valid dan bisa diandalkan. Jadi kita harus mencari informasi di sumber-sumber yang tepat, di data-data yang tepat. Kemudian menginterpretasikan informasi. Jadi data ketika sampai itu harus diinterpretasikan, apakah makna dari rasio analisis, apakah makna dari berapa persen profitabilitas dari net income perusahaan tersebut, apakah kita bisa membandingkan dengan data kita dan kita bisa melihat akhirnya posisi kita. Kemudian mengorganisasi informasi. Setelah kita memiliki makna gitu ya dari informasi tersebut, kita bisa menaruh informasi itu di suatu tempat yang tepat untuk membantu kita pengambilan keputusan. Mengirimkan informasi-informasi penting kepada pengambil keputusan. Jadi informasi sudah didapatkan, sudah kita proses, sudah kita susun sedemikian rupa dalam bentuk laporan, lalu kita kirimkan kepada pengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah memberikan respon terhadap adanya permintaan terkait dengan competitors. Jadi misalnya pengambil keputusan sudah membuat sebuah keputusan bahwa yang harus kita lakukan adalah bla 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 bla, kemudian kita merespon permintaan dari atasan untuk melakukan sesuatu terkait dengan persaingan. Perusahaan tentu saja untuk bisa bersaing di dalam suatu pasar membutuhkan suatu strategi pemasaran. Di dalam slide ini memberikan gambaran beberapa tahapan pendekatan yang bisa dilakukan terkait dengan strategi pemasaran. Yang pertama adalah entrepreneurial marketing. Di sini memberikan gambaran suatu kesempatan dan juga konstruk dari bagaimana mengimplementasikan strategi yang lebih fleksibel. Jadi, dalam membuat sebuah strategi pemasaran dalam entrepreneurial marketing, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengambil risiko, kemudian kreativitas, berinovasi, dia harus mau mengatasi permasalahan seperti sifat-sifat dari seorang kewirausahaan. Jadi dia mencoba merencanakan ke depan dengan lebih bervisi, bermisi, apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi setiap permasalahan, sama seperti dia menganggap bahwa ini adalah perusahaan saya. Kemudian yang kedua adalah formulated marketing, di sini dengan melibatkan pengembangan strategi pemasaran yang bersifat formal dan benar-benar mengikuti standar yang diinginkan, yang ingin dicapai di dalam marketing strategi tersebut. Jadi Anda sebagai mahasiswa juga sudah diminta untuk membuat marketing strategi, marketing plan, dan sudah ada tahapannya juga. Misalnya pertama alat yang Anda gunakan adalah SWOT analysis, walaupun sebenarnya tidak harus Anda menggunakan SWOT analysis, ada alat lain yang bisa Anda gunakan.
kemudian setelah itu menganalisis SWOT, kemudian berakhir pada penetapan tujuan baru dan target baru. Itulah formulated marketing, lalu sampai ke perencanaan 4P-nya atau 7P-nya. Nah, kemudian yang terakhir, dalam tahapan terakhir adalah entrepreneurial marketing. Jadi dalam entrepreneurial marketing di sini melibatkan kemampuan untuk seorang manajer untuk membangun spirit entrepreneur ya di dalam staff-staff mereka, memberikan suatu pemahaman strategi pemasaran yang baru dan pendekatan yang baru, sehingga semangat itu tidak hanya dialami oleh perusahaan, tetapi juga semangat yang dialami oleh staff-staffnya. Di dalam Michael Porter, dia memberikan suatu gambaran strategi untuk memposisikan perusahaan dalam posisi yang lebih kompetitif dibandingkan kompetitor lainnya. 4 dasar strategi tersebut antara lain adalah overall cost leadership, jadi memimpin dalam hal biaya, diferensiasi atau memiliki keunikan pada produk, dia fokus pada suatu pasar yang tertentu, dan middle of the road. Overall cost leadership strategy di sini adalah suatu strategi di mana perusahaan mencoba untuk berada dalam suatu posisi kepemimpinan dalam hal biaya. Dia mencoba untuk merendahkan atau menurunkan biaya produksi dan distribusi, sehingga itu membuat mereka mampu untuk menurunkan harga produk dan akhirnya mendapatkan market share yang lebih baik. Contoh dari overall cost leadership strategy ini dilakukan oleh perusahaan seperti Spirit Airlines, kemudian Frontier Airlines, Hawaii Airlines. Jadi ini adalah penerbangan di Amerika Serikat yang memang dia fokusnya pada low cost airlines. Jadi low cost airlines di sini mereka menjual tiket dengan harga yang murah dengan mengurangi beberapa layanan-layanan, misalnya tidak memberikan makanan selama perjalanan di pesawat kepada konsumen kecuali dia melakukan pembelian, kemudian mengurangi beberapa hal terkait dengan produksi, menekan biaya produksi dan distribusi, sehingga mereka akhirnya bisa mengeluarkan harga tiket dengan lebih murah. Dan ketika itu lebih murah, maka customer lebih banyak yang membeli dan meningkatkan market share. Yang kedua adalah differentiation strategy, ketika perusahaan berkonsentrasi untuk menciptakan pembeda yang sangat jauh berbeda dengan lini produk dan program-program dari pesaing lainnya dan membuat mereka menjadi suatu industri class leader. Yang dimaksud dengan diferensiasi strategi, mereka punya keunikan, contohnya Apple, gitu ya, dia punya eksklusivitas, mereka berada dalam suatu tingkatan smartphone yang harganya lebih tinggi dibanding smartphone lainnya. Kemudian dia sendiri menggunakan operating system yang hanya digunakan oleh iPhone sendiri, tidak seperti Android misalnya, sehingga mereka berada dalam suatu keunikan, ya, mereka punya kelas sendiri. Nah, kemudian yang lainnya adalah merek-merek mahal seperti Zara ataupun seperti Chanel, di mana mereka mencoba untuk menekankan pada kekuatan merek dan kelas produk untuk kelas atas yang tidak bisa disaingi oleh competitors. Kemudian focus strategi di sini adalah perusahaan yang fokusnya memiliki usaha yang maksimal untuk melayani segmen yang lebih kecil dalam hal pasar, jumlah pasar. Kemudian mereka mencoba untuk memberikan layanan yang spesifik daripada dia harus melayani semua pasar. Jadi fokus strategi misalnya susu diabetasol, dia melayani customer yang memiliki permasalahan diabetes, sehingga di dalam susunya dia mengurangi gula, kemudian komposisi dari susu itu sendiri untuk kesehatan bagi penderita diabetes, dan juga baik buat lansia. Dimana kita tahu mungkin kalau dibandingkan populasi, penderita diabetes ini cenderung lebih sedikit, dan lansia juga jumlahnya lebih sedikit dibandingkan generasi lainnya. Tapi dia mencoba untuk melayani pasar kecil tersebut. Jadi fokus strategi kita sebut juga sebagai niche strategy. Kemudian di dalam konsep Porter, dia percaya bahwa perusahaan juga bisa mengejar suatu strategi yang meraih performance yang superior, dan ada juga beberapa perusahaan yang dia tidak memiliki strategi yang jelas. Nah, itu disebut sebagai middle of the road. Jadi perusahaan yang tidak memiliki strategi yang jelas, yang strateginya tidak kuat, maka itu disebut sebagai middle of the road. Dan kecenderungan dari perusahaan-perusahaan yang
dia memiliki strategi yang kurang jelas, positioningnya tidak jelas, dia tidak akan sukses. Saya akan memberikan contoh dari perusahaan yang ada dalam middle of the road di sini adalah awalnya Greensun ya. Jadi Greensun itu positioningnya produknya tidak jelas di pasar Indonesia sehingga akhirnya dia tidak begitu laku. Tapi ketika dia melakukan positioning ulang, maka dia cenderung disukai oleh masyarakat. Jadi itu adalah middle of the road. Nah, kita harus menganalisis posisi pasar kita bagaimana, apakah selalu dalam tanda tanya, question mark, ataupun selalu dalam kategori dog, atau misalnya kita tidak benar-benar maksimal dalam memberikan identitas merek, maka kita mencoba harus fokus pada salah satu basic competitive strategies lainnya. Nah, hal lain ya terkait dengan value discipline, Michael Trisi dan Fred Wiersema dia menyarankan bahwa perusahaan dapat memberikan suatu posisi yang memimpin dengan memberikan suatu nilai yang superior kepada customer mereka yang disebut sebagai 3 strategi atau value discipline. Yang pertama adalah operational excellence, kedua adalah customer intimacy, dan ketiga adalah product leadership. Di mana operational excellence ini bicara mengenai kemampuan perusahaan untuk menyediakan nilai di dalam industri mereka dan memberikan kenyamanan, memiliki biaya yang lebih rendah, kemudian menciptakan suatu sistem yang lebih tidak terlalu bertahap atau tidak terlalu birokratif. Jadi operational excellence ini artinya mereka bagus dalam menjalankan operasionalnya. Misalnya yang dilakukan oleh Amazon, dia jadi Amazon.com gitu ya, suatu online retailers yang dia memberikan pelayanan yang sangat baik, sistem yang sangat baik di dalam online retailers mereka sehingga mereka menjadi salah satu perusahaan yang terbesar gitu ya, pemiliknya menjadi suatu deretan pemilik perusahaan dengan kekayaan yang sangat besar karena kesuksesan dari Amazon sendiri untuk melakukan suatu kemampuan mengoperasikan bisnisnya, menurunkan harga, membuat sistem yang nyaman bagi customer. Kemudian customer intimacy, di sini adalah perusahaan yang mencoba menyediakan suatu pelayanan yang superior melalui segmen pemasaran dan juga produk yang bisa di-tailor, bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau target customer. Jadi customer intimacy ini contohnya seperti yang dilakukan oleh Dell Computing, di mana perusahaan bisa melakukan penyesuaian pada spesifikasi komputer sesuai dengan request dari customer, dan juga dalam customer intimacy di sini mereka memberikan pelayanannya maksimal seperti yang dilakukan oleh Nordstorm. Ketika customer berbelanja, mereka bisa diberikan konsultasi mengenai kecocokan ukuran, kecocokan warna, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah product leadership. Di sini adalah perusahaan yang menyajikan suatu nilai yang superior dengan menawarkan adanya produk-produk yang leading edge, yang mengikuti teknologi terbaru. Kemudian product leader biasanya terbuka untuk inovasi dan ide-ide terbaru dan memberikan suatu solusi yang cenderung mudah diterima oleh pasar. Jadi product leadership di sini adalah produk-produk yang berada dalam kapasitas teknologi yang baik, contohnya seperti Samsung, dia selalu berinovasi, mengeluarkan produk-produk terbaru, sehingga dia selalu memimpin pasar karena dia memiliki kepemimpinan dalam hal kualitas produk dan juga kepemimpinan untuk mengikuti teknologi terbaru. Jadi contohnya seperti sekarang Samsung mengeluarkan Z Fold smartphone, dan baru Samsung yang pertama kali mengeluarkan smartphone yang bisa dilipat. Nah, untuk menganalisis posisi kompetitif atau competitors, kita memiliki beberapa istilah di sini. Pertama adalah market leader. Market leader di sini adalah perusahaan yang dia memiliki market share bagian pasar yang besar dan memimpin pasar dalam hal perubahan harga, inovasi produk, kemudian cakupan distribusi yang luas, dan juga pengeluaran terhadap promosi. Market challengers adalah penantang pasar. Di sini adalah perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk meningkatkan market share. Jadi biasa mereka ada dalam ranking kedua atau ranking ketiga pada market share yang ada. Kemudian market followers di sini adalah perusahaan yang ingin mencoba untuk bertahan, untuk mempertahankan market share mereka. Jadi mereka cenderung supaya tetap disukai oleh customer, mereka mengikuti strategi-strategi yang dilakukan oleh market leader. Contohnya seperti awal ketika mie sedap masuk di pasar, dia mencoba itu untuk mengikuti konsep mie goreng Indomie ya.
Strategi tersebut disebut sebagai me too strategy, di mana dia mencoba untuk mengikuti rasa, tekstur, dan juga packaging yang dimiliki oleh mie goreng Indomie. Ya. Dia menjadi market untuk mendapatkan pasar. Kemudian market niche di sini adalah perusahaan yang melayani pasar kecil, segmen yang kecil atau niche yang tidak dikejar oleh perusahaan lainnya. Jadi segmennya memang bermain di segmen yang jumlah pembelinya sedikit karena yang membutuhkan produk itu sedikit. Contohnya tadi diabetasol, kemudian ada susu khusus untuk lansia, misalnya Entrasol. Tapi kemudian dia masuk ke dalam pasar-pasar lainnya, kemudian suatu susu yang memang khusus untuk menggemukkan badan gitu ya. Rata-rata kan orang nggak pingin gemuk ya, tapi ini khusus untuk orang kurus yang ingin gemuk, maka dia melayani khusus untuk orang yang membutuhkan hal tersebut. Nah, ada pun strategi yang biasa dimiliki oleh market leader adalah dia harus selalu memperluas, menambah total demand gitu ya dalam suatu market share. Jadi selalu meningkatkan supaya customer itu lebih tertarik untuk membeli produknya. Kemudian mereka mencoba melindungi current market yang sudah dikuasai oleh mereka dan juga tentu saja meningkatkan market share. Strategi untuk mereka bisa memperluas permintaan antara lain bisa dengan memperluas pasar ya. Di sini misalnya dengan mencari pengguna produk baru gitu ya, memberikan suatu solusi bagaimana cara menggunakan produk dengan cara yang baru atau metode baru. Kemudian memperluas manfaat yang bisa didapatkan dari menggunakan produk perusahaan. Jadi new user ini bicara mengenai menarik customer-customer yang belum mencoba dan belum membeli untuk membeli dan mencoba. New users ini misalnya cara penggunaan baru, misalnya kalau dulu deodoran itu bentuknya roll on, bentuk cairan, sekarang bisa dalam bentuk lotion yang istilahnya dioleskan gitu ya. Kemudian kalau dulu obat anti nyamuk itu berupa semprot, sekarang dalam bentuk elektrik. Jadi itu penggunaan baru, metode baru dalam menggunakan produk. Kemudian dia menambahkan manfaat, misalnya di dalam produk, contohnya caplang ya. Jadi caplang itu dulu biasanya manfaatnya untuk menghangatkan tubuh bayi atau menghangatkan tubuh orang dewasa atau remaja ketika musim hujan atau sakit perut atau digigit nyamuk. Tapi dengan kondisi pandemik mereka mencoba untuk menonjolkan eukaliptus gitu ya, bahan baku eukaliptus yang ada pada caplang. Padahal sebenarnya itu sudah lama ada di caplang, tetapi karena eukaliptus dianggap bisa istilahnya menghindari atau mengurangi dampak COVID gitu ya, informasinya, sehingga itu dicoba ditonjolkan oleh caplang sendiri dalam setiap packaging produk mereka yang baru untuk dinyatakan kepada customer bahwa produk ini adalah produk yang bisa digunakan untuk paling tidak mempertahankan imun tubuh atau membuat supaya COVID itu tidak mendekat. Cara yang bisa dilakukan oleh market leader untuk bisa melindungi pasar yang sangat mereka kuasai, saat ini mereka kuasai antara yang pertama, memperbaiki atau mencoba menghindari kelemahan-kelemahan yang menyediakan kesempatan untuk diisi oleh competitors. Kemudian kedua adalah melakukan pemeliharaan yang konsisten terhadap harga yang sesuai dengan nilai yang ditawarkan dari produk. Lalu kemudian membuat suatu hubungan yang kuat dengan customer. Lalu yang terakhir adalah melakukan inovasi yang berkelanjutan. Strategi mengexpand market share antara bisa dilakukan dengan meningkatkan profitabilitas untuk meningkatkan market share yang dilayani pasarnya, meningkatkan kualitas produk, kemudian menciptakan suatu pengalaman layanan produk yang baik, meningkatkan hubungan pula dengan customer. Nah, bagi market challengers, ya market atau perusahaan-perusahaan yang berada di second atau third layers atau fourth layers gitu ya, untuk bisa mencoba untuk merubah posisi market leader, antara lain di sini mereka bisa belajar banyak gitu ya dengan competitors mereka. Kemudian mungkin berkolaborasi juga bisa dilakukan di banyak brand, mereka melakukan kolaborasi dengan pesaingnya juga. Kemudian atau bisa menantang mereka dengan agresif ya untuk mendapatkan market share. Misalnya kalau market leadernya banyak bermain untuk menggunakan advertising, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian
Di sini kita bisa melihat strategi market followers. Antara lain dia bisa melakukan yang disebut sebagai second mover advantage. Di sini terjadi ketika market followers mereka mencoba untuk mengamati apa yang sudah dilakukan oleh market leader dan mengcopy, serta ketika itu berhasil dia bisa mencoba untuk meningkatkan hal tersebut. Walaupun hal tersebut tidak selalu berhasil, tidak selalu suatu strategi bisnis yang baik, karena artinya dia hanya mengikuti langkah atau mengeluarkan me too produk. Dan adapun tujuan dari second mover advantage di sini adalah untuk memberikan tantangan kepada perusahaan market leader itu sendiri untuk mendapatkan istilahnya untuk menarik customer yang berada dalam kelas tersebut untuk membeli produk yang ada dalam market follow. Dan yang terakhir, market niche di sini adalah suatu pasar yang berjumlah kecil, volumenya lebih kecil, melayani konsumen yang lebih kecil. Dia walaupun pasar yang dilayani kecil, tapi biasa profitable-nya cukup profitable dan memiliki pertumbuhan yang potensial. Ya, walaupun di sini competitors lain biasa cenderung tidak tertarik karena pasarnya memang kecil saja. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan dalam melakukan spesialisasi pada yang difokuskan antara lain adalah dia memfokuskan pada pasar tertentu atau customer tertentu atau hanya produk tertentu yang dia jual, dan bauran produk yang cenderung spesifik atau fokus. Bagaimana perusahaan bisa beradaptasi secara berkelanjutan terhadap strategi mereka dalam merubah lingkungan kompetitor? Dia bisa menggunakan beberapa fokus di bawah ini. Antara yang pertama adalah competitor center company, customer center company, market center company. Competitor center company di sini ada kecenderungan untuk dia menghabiskan banyak waktunya mencari tahu tentang pergerakan-pergerakan pesaing dan market share, dan mencoba suatu cara untuk bagaimana mencoba untuk melawan ataupun menyerang mereka. Adapun kelemahan dari strategi ini menyebabkan perusahaan itu cenderung lebih reaktif, jadi hanya mengikuti pergerakan dari kompetitor. Kemudian yang kedua adalah customer center company yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk fokus pada pengembangan customer itu sendiri dan strategi perancangan untuk pengembangan customer, dan memberikan suatu positioning yang akhirnya juga baik kemudian daripada apa yang dilakukan oleh competitor center company untuk mengidentifikasi kesempatan dan membangun hubungan dengan customer itu juga bagus. Adalah market center company yang menghabiskan banyak waktu untuk fokus untuk melihat competitors dan juga pengembangan customer, sehingga menjadi suatu strategi yang lebih seimbang ya. Jadi nggak hanya fokus pada customer, nggak hanya fokus pada competitors, tapi dia juga melihat competitors ada pergerakan, nggak untuk melakukan penyerangan pada strategi perusahaan atau mencoba untuk menguasai market share, sehingga dia juga bisa memiliki strategi yang lebih baik sekaligus dia fokus untuk memberikan posisi yang baik dan membangun hubungannya dengan customer. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui MS Team. Terima kasih.